Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, pada kesempatan ini puji syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala karena telah memberikan kita kesempatan untuk kembali dalam kajian kita hadis-hadis yang disalahpahami oleh kebanyakan manusia. Pada kali ini insyaallah kita akan mengkaji sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Sebuah hadis yang mengandung laknat malaikat terhadap seorang wanita yang enggan memenuhi ajakan berhubungan badan dari suaminya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat." Idza da'a ar-rajulu imra'atahu, wa fi riwayah zawjatahu, ila firashihi fabatat fabata ghadbana 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih. Wa fi riwayatin hatta tarja'. Ya, hadis ini bermakna jika seorang laki-laki mengajak istrinya ya ke ranjangnya untuk berhubungan badan, kemudian istrinya enggan, ya tidak mau, lalu membuat suaminya marah, maka para malaikat akan melaknat, ya, marah dan mendoakan laknat kepada perempuan tersebut, kepada istri tersebut sampai pagi. Dalam riwayat lain, sampai istri tersebut kemudian ya memenuhi ajakan suami. Hadis ini ya banyak disalahpahami ya oleh kalangan, baik kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan. Ya, hadis ini juga dijadikan sebagai sebuah dalih bahwa agama Islam mendiskreditkan kaum wanita. Juga ya bahwa agama Islam sama sekali tidak menghargai wanita. Ya. Tidak menghargai hak-hak kaum wanita, sehingga dengan sekadar menolak ajakan suaminya untuk berhubungan badan, maka wanita tersebut dianggap telah berdosa besar dan mendapatkan laknat dari Allah tabaraka wa taala dan juga dari para malaikat. Tentunya ini adalah pemahaman yang salah, ya, pemahaman yang salah terhadap hadis ini. Karena hadis ini sama sekali tidak ya, mengandung penghinaan, diskriminasi terhadap kaum wanita. Hadis-hadis ini juga bisa dimasukkan ke dalam hadis-hadis misoginis, ya, dalam kajian kontemporer, terutama di kalangan akademisi di kampus-kampus. Hadis ini ya salah satu bagian dari hadis misoginis, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan kaum perempuan, dan sangat bagus seandainya dikaji di berbagai kampus, ya, karena kaum liberal dan yang semisal mereka suka mencari-cari celah untuk membuktikan bahwa agama Islam adalah agama yang menzolimi hak-hak kaum wanita, sehingga banyak hadis Rasulullah pantas untuk ditolak. Anggapan mereka seperti itu, pantas untuk ditolak karena hadis-hadis ini mengandung diskriminasi, mengandung penghinaan, dan
perenggutan terhadap hak-hak kaum wanita. Tetapi seandainya kita memperhatikan secara seksama tentang kandungan hadis ini, kita tidak akan sama sekali kita tidak akan mendapatkan satu kata pun ya, atau satu kalimat pun yang mengandung penghinaan atau perenggutan hak-hak kaum wanita, sama sekali tidak. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firash, fa'abat." Kalau seorang laki-laki seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan badan, kemudian istrinya menolak, fabata ghadbana 'alaiha. Penolakan istrinya tersebut kemudian membuat suaminya marah terhadap. Dari kalimat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa laknat para malaikat terhadap istri yang enggan melayani suami ini harus memenuhi dua syarat. Laknat para malaikat terhadap istri yang enggan melayani suami ini harus memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah istri tersebut tidak memiliki uzur syar'i untuk atau dalam melayani suaminya. Kalau dia memiliki uzur syar'i, maka dia sama sekali tidak akan dilaknat. Ya, fa'abat alaih atau fa'abat, ya, dia enggan tanpa uzur syar'i. Ya, uzur syar'i yang dimaksud seperti capek sekali misalnya atau sakit, ya, capek sekali ataupun sakit sehingga tidak bisa melayani suami. Ya. Kalau seandainya sakit atau kecapean sekali misalnya, maka dia tidak akan dilaknat oleh para malaikat karena dia memiliki uzur yang syar'i. Dan uzur syar'i ya, itu dianggap sebagai alasan yang kuat ya, dalam Islam yang menjatuhkan semua jenis kewajiban. Ya, semua jenis kewajiban jatuh kalau ada uzur syar'i. Ya. Bahkan sholat pun ya, kalau ada uzur yang syar'i ya bisa jatuh. Puasa pun bisa jatuh, ya. Maksudnya tidak diwajibkan, apalagi ya misalnya melayani suami. Kalau seandainya ada uzur syar'i, maka kewajiban wanita untuk melayani suami itu kemudian jatuh. Yang kedua, wanita tersebut dilaknat karena adanya kemarahan suami. Kalau seandainya suami memahami dan tidak marah, maka laknat malaikat tidak akan pernah didapat. Tapi ya, kalau suami marah, ya, maka dia akan mendapatkan laknat dari para malaikat. Jadi dua syarat ini harus terpenuhi bila seorang wanita ya, dilaknat oleh malaikat, atau jika wanita dilaknat oleh malaikat. Yang pertama adalah dia menolak ajakan suami dengan tidak adanya uzur syar'i. Yang kedua, suaminya tersebut marah terhadap. Kalau salah satunya hilang, maka dia tidak akan mendapatkan laknat malaikat. Kalau seandainya dia mempunyai uzur syar'i, sakit, kelelahan sekali misalnya dan tidak mampu untuk itu, kemudian suaminya marah, maka dia tidak akan mendapatkan laknat malaikat karena itu di luar kemampuannya. Di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kelapangan dan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Kalau seandainya dia tidak memiliki uzur syar'i, terus suaminya juga tidak marah, paham ya, maka dia juga tidak mendapatkan laknat malaikat selama suaminya tidak marah. Jadi harus memenuhi dua kriteria ini. Ya, inilah dua syarat, dua syarat, dua ketentuan yang membuat kaum wanita yang menolak ajakan suami dilaknat oleh para malaikat. Dan kaidah umum dalam agama Islam, para pemirsa sekalian, para ikhwan dan akhwat sekalian, kaidah umum dalam agama Islam adalah bahwa siapa yang zalim,
maka dia berhak mendapatkan laknat. Ala la'natullahi ala zalimin. Firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran. Ala la'natullahi ala zalimin. Ingatlah bahwa laknat Allah itu dijatuhkan kepada orang-orang yang zalim. Semua orang yang zalim itu berhak mendapatkan laknat dari Allah dan dari para malaikat. Seorang istri, hubungan badan itu merupakan hak suami. Merupakan hak suami. Istri juga sebenarnya memiliki hak untuk berhubungan badan dengan suami. Tetapi dalam Islam atau dalam fitrah manusia, yang paling membutuhkan hubungan badan adalah seorang suami. Ya, kalau seorang istri butuh, tapi tidak seperti besarnya kadar kebutuhan suami. Sehingga ketika hak suami ini tidak dipenuhi oleh istri tanpa uzur syar'i, maka artinya si istri telah menzalimi seorang suami, telah menzalimi suami. Ya. Kezaliman inilah yang membuat dia dilaknat oleh para malaikat. Demikian pula sebaliknya, seorang istri memiliki hak untuk menafkahi oleh suami misalnya. Kemudian suami tidak menafkahi istrinya. Ini merupakan kezaliman, dan suami tersebut berhak untuk dilaknat oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan dilaknat oleh para malaikat karena dia telah menzalimi orang lain. Ala la'natullahi ala zalimin. Semua jenis kezaliman dalam agama Islam, kezaliman apapun dan sebesar apapun kezaliman itu, pelakunya berhak mendapatkan laknat. Inilah kaidah umum dalam agama Islam, para pemirsa sekalian. Ya. Pelakunya berhak mendapatkan laknat. Kezaliman ini walaupun dalam bentuk tadi hubungan badan antara suami istri, ataupun dalam perkara harta, ataupun dalam perkara kehormatan, ya, ataupun yang lain. Semua bentuk kezaliman apapun bentuknya dalam Islam, pelakunya berhak mendapatkan kemarahan Allah, kemurkaan Allah dan laknat dari para malaikat. Al-Muhallab Ibn Abi Sufrah mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa melanggar hak-hak orang lain. Ya, melanggar hak orang lain, baik dalam hak badan, hak kehormatan, hak harta, itu mendatangkan kemurkaan Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak hanya terbatas pada hubungan suami istri. Itu akan mendapatkan kemurkaan Allah tabaraka wa ta'ala. Kecuali dia bertobat kepada Allah tabaraka wa ta'ala atau Allah tabaraka wa ta'ala mengampuni. Hadis ini menunjukkan ajakan suami pada malam hari. Kalau suami mengajak istrinya pada malam hari, kemudian istrinya enggan dan suami marah, maka dia mendapatkan laknat malaikat sampai pagi. Tetapi ini penyebutan secara umum, ya, secara yang dominan bahwa seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan badan pada malam hari. Bagaimana kalau ajakan itu pada siang hari? Ya, kalau ajakan itu pada siang hari, maka juga termasuk juga dalam hadis ini. Karena hadis ini cuma menyebutkan contoh yang paling dominan, yaitu malam hari. Kalau seandainya mengajaknya pada siang hari, maka seorang istri juga wajib untuk memenuhi kriteria tersebut. Seorang suami wajib untuk memenuhi ajakan tersebut. Kalau dia enggan, maka dia juga mendapatkan laknat malaikat kalau tanpa uzur syar'i, dan suami murka atau marah karena itu. Pertanyaan lainnya, apakah haidnya seorang wanita atau nifasnya seorang wanita itu merupakan uzur syar'i untuk tidak melayani suami? Ya, jawabannya adalah haid atau nifas itu bukan uzur syar'i untuk menolak ajakan suami. Ya. Kenapa? Karena hubungan badan dalam Islam itu tetap dibolehkan bagi wanita haid atau wanita nifas di selain alat fitan, Oleh sebab itu, kalau suami mengajak untuk berhubungan badan, ya, dan istrinya sedang haid atau sedang nifas, maka dia tidak memiliki uzur syar'i untuk menolak.
Kenapa? Karena haid dan nifas itu hanya melarang hubungan suami istri di alat vitalnya masing-masing. Di alat vital si istri. Adapun selain itu maka dibolehkan dalam Islam bercumbu di selain kemaluan atau alat vital seorang wanita dibolehkan bagi dalam Islam bagi wanita haid dan atau nifas. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam syarah hadis ini menyatakan demikian. Walaysa al-haidu bi'udhrin fil imtina'i lianna lahu haqqan fil istimta'i bima fawqa al-insan. Kata beliau, haid atau nifas bukan uzur dalam menolak ajakan suami. Kenapa? Karena suami memiliki hak ya, untuk berhubungan badan dengan istrinya di selain alat vital. Adapun makna laknat di sini kalau seandainya para malaikat melaknat si istri, ya, maka makna laknat laknat di sini adalah kemarahan para malaikat dan doa kebinasaan atasnya. Ya, jadi laknat itu adalah kemurkaan dan doa kebinasaan atasnya. Dan ini sangat berat dan ini sangat berat. Tapi jangan hanya dikatakan bahwa hanya si istri yang dilaknat kalau dia tidak memenuhi ajakan suami. Kalau seandainya suami tidak memenuhi nafkah istrinya, ya, tidak memenuhi nafkah istrinya, maka dia juga akan dilaknat oleh Allah dan para malaikat. Bahkan kalau seandainya si istri ya, tidak didatangi oleh suami berbulan-bulan misalnya dengan tanpa uzur syar'i, sedangkan istri misalnya membutuhkan itu, maka suami telah menzalimi istrinya dan kezaliman itu membuat dia akan dilaknat juga oleh Allah tabaraka wa taala dan juga akan dimurkai oleh para malaikat. Karena ini merupakan sebuah kezaliman, ya. Dan kita sudah sebutkan bahwa kaidah umum dalam agama kita ala la'natullahi ala zalimin, bahwa laknat itu umum kepada orang-orang yang zalim. Allah tabaraka wa taala telah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai para hambaku, saya mengharamkan kezaliman pada diriku, kata Allah. Allah tidak pernah zalim. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah sama sekali tidak pernah menzalimi hamba-hamba. Kata Allah, saya mengharamkan kezaliman atas diriku. Dan saya menjadikan kezaliman itu haram bagi semua kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Siapa yang menzalimi, maka dia akan mendapatkan laknat Allah dan laknat para malaikat. Laknat malaikat ini akan berhenti ketika kemarahan suami reda. Ketika kemarahan suami reda, dan kemarahan suami kalau malam biasanya akan reda ketika subuh atau waktu fajar atau pagi. Atau ya laknat malaikat akan berhenti ketika si istri kemudian bertobat kepada Allah dan memenuhi ajakan suami. Inilah makna singkat tentang tentang hadis ini. Tentunya hadis ini adalah hadis yang sangat luar biasa, sebagaimana yang kita sebutkan. Mabda atau prinsip kehidupan suami istri adalah saling hidup dalam kerukunan, kerukunan dan saling memahami. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, firman Allah tabaraka wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, dan pergaulilah istri-istri kalian dengan kebaikan. Sebagian ulama mengatakan al-ma'ruf di sini adalah ya, kebaikan yang berdasarkan adat kebiasaan. Kebaikan yang berdasarkan adat kebiasaan manusia secara umum. Ya. Al-ma'ruf atau al-urf. Ya. Dan demikian pula istri. Ya, demikian pula istri hendaknya ya bergaul dengan suami secara ma'ruf, secara ma'ruf. Termasuk dalam hubungan ya, hubungan badan. Semuanya harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf, cara yang ma'ruf, dan tidak boleh ada kezaliman ya, di dalamnya. Tidak boleh salah satunya zalim baik dalam hubungan badan atau hubungan urusan nafkah, pendidikan anak dan sebagainya.
Ya, ini semuanya merupakan keadilan Islam. Keadilan Islam. Sebab itu hadis ini sama sekali tidak mengandung diskriminasi ataupun kezaliman terhadap wanita walaupun ya dalam satu kata atau satu kalimat. Ya. Dan sebuah hadis memang harus diperhatikan secara detail. Ya. Harus dipahami tentang maknanya dan kandungan bahasanya, bahasa Arabnya secara khusus. Karena hadis tidak bisa dipahami kecuali dengan pemahaman bahasa Arab yang utuh dan sempurna. Ya, demikian kajian kita singkat kita pada kesempatan kali ini. Semoga ya bermanfaat bagi kita semua. Ya, kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan, mungkin sekitar 5 menit. Wallahu ta'ala a'lam. Hayakallah akhil karim Muhammad, dia berlaku sama ya. Karena ini umum pada sebuah kezaliman. Kita sudah sebutkan tadi bahwa kalau seandainya istri ditinggalkan berbulan-bulan oleh suami dan tidak didatangi oleh suaminya tanpa uzur syar'i, ya, dan istri ya sudah dizalimi baik nafkah batin atau nafkah lahir, maka suami juga akan mendapatkan laknat dari Allah dan para malaikat. Tentunya di sana ada beberapa keadaan kondisi di mana seorang istri haram untuk memenuhi ajakan suami. Ada beberapa kondisi di mana seorang istri haram untuk memenuhi ajakan suami. Misalnya ketika siang hari si istri sedang puasa wajib, ya, puasa nazar atau puasa Ramadan. Sedangkan suami misalnya tidak puasa karena dari safar atau dari mana, dari safar atau hal lain. Kemudian suami mengajak istrinya untuk berhubungan badan, maka pada saat ini si istri haram untuk memenuhi ajakan suami. Ya. Haram untuk memenuhi ajakan suami. Kemudian di antara hal lain adalah bahwa seorang istri yang memenuhi ajakan suaminya itu diberikan pahala yang besar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pahala ketaatan kepada suami, pahala ya, memenuhi kebutuhan suami, dan pahala untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW, ya, dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Wa fi budi ahadikum sadaqah." Dalam hubungan suami istri kalian itu terdapat pahala sedekah. Para sahabat radhiyallahu anhum kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr?" Wahai Rasulullah, apakah benar kalau kami ini mendatangi hasrat kami, memenuhi kebutuhan syahwat kami, apakah kami mendapatkan pahala sedekah lagi? Maka Rasulullah bersabda, "Ara'aitum law wada'a fi haramin akana alaihi fiha wizr, fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajr." Rasul mengatakan, bayangkan kalau seandainya dia memenuhi syahwatnya pada hal yang haram, dia pasti terjatuh ke dalam keharaman dan dapatkan dosa. Sebaliknya, kalau dia memenuhi syahwatnya pada perkara yang dihalalkan, maka dia pasti akan mendapatkan pahala. Ya. Barakallahu fiikum. Tapi tentunya perlu dipahami bahwa kezaliman dalam hubungan badan antara suami dan istri berbeda. Ya, kalau suami memang karena dia kebutuhannya untuk itu sangat dominan,
Sehingga kalau istri enggan tanpa uzur syar'i, maka laknatnya juga begitu cepat datang. Begitu cepat datang. Berbeda dengan kaum wanita yang padahal seperti ini tidak dominan. Tetapi kalau dia seorang wanita sudah merasa dizalimi, atau secara adat kebiasaan bahwa wanita ini telah dizalimi oleh suaminya dalam hubungan batin, atau dalam hubungan badan, maka suami juga tentu dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan dalil yang umum tadi kita sebutkan, ala laknatullahi ala zalimin. Allah berlaku kepada semua orang yang zalim. Dan para ulama rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi, Ibnu Battal, Al-Muhallab, Al-Aini, semua mengatakan bahwa hadis ini hadis laknat malaikat kepada wanita istri yang enggan untuk memenuhi kebutuhan suaminya, sebabnya adalah karena si istri telah menzalimi hak suami. Bukan karena semata-mata enggan, tidak mau, tidak. Sebab faktor utamanya atau illat hukumnya adalah karena si istri telah menzalimi hak suami. Bukan karena si istri enggan begitu saja dan sebagainya, tidak. Sebabnya adalah karena si istri enggan untuk memenuhi hak suami. Dan mereka mengatakan semua hak, semua orang yang menzalimi hak orang lain, maka dia berhak mendapatkan laknat yang seperti ini. Tentunya kalau suami sudah memaafkan, kita sudah sebutkan, laknat ini terangkat dengan beberapa hal. Yang pertama adalah dengan redanya kemarahan suami. Baik redanya kemarahan tersebut di malam hari ataupun di pagi hari. Kemudian yang kedua, dengan tobatnya seorang istri dengan memenuhi kemauan suaminya pada malam itu. Barakallahu fiik. Karena dalam hadisnya hatta tusbih, atau dalam riwayat hatta tarji, hatta tusbih sampai pada pagi hari, atau dalam riwayat lain hatta tarji, sampai ke wanita istri tersebut kemudian tarji, tarji kembali memenuhi ajakan suami. Barakallahu fiikum. Itu sudah Ustaz Siddiq. Kalau demikian kita tutup para ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fikum wa nafa'a bikum. Hadis-hadis seperti ini, hadis-hadis misoginis, pantas untuk disyarah, dijelaskan secara luas di kalangan para pemuda dan pemudi, karena kaum liberal juga non-muslim itu banyak menghantam Islam dari hadis-hadis misoginis. Hadis-hadis misoginis adalah hadis-hadis yang mengandung atau secara lahir mengandung diskriminasi terhadap kaum wanita, penghinaan terhadap hak-hak kaum wanita. Padahal kalau dipahami secara baik sama sekali tidak memenuhi penghinaan atau pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Dan ini sangat penting untuk dikaji dalam forum-forum atau dalam kajian, dan semoga ada ikhwah dan akhwat sekalian yang bisa menjadikan ini sebagai disertasi atau tesis. Dan juga saya sudah sampaikan oleh beberapa ustadz, dosen di beberapa kampus bahwa hadis-hadis misoginis memang adalah kajian yang lagi dikembangkan saat ini di kampus-kampus Indonesia, terutama di kalangan para pemuda, para akademisi, para mahasiswa yang punya perhatian terhadap Islam, dan demi untuk mengembalikan pemahaman yang baik, pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan Sunnah, dan demi untuk mengkanter serangan kaum liberal dan yang semisal mereka dalam menghantam hadis-hadis Rasulullah SAW dan bahkan juga Al-Quran dan agama Islam secara umum. Jazakumullahu khairan wa nafa'na bikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.